Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Rahman Yuri, BP 1810531035, mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan sistem pencatatan double entry pada mata kuliah Teori Akuntansi. Selamat menyaksikan! Sistem pencatatan transaksi sebenarnya sudah ada sejak adanya aktivitas perdagangan dengan membuat catatan sederhana. Hal ini dapat dilihat bahwa banyaknya literatur sejarah yang menjelaskan perkembangan teori akuntansi, termasuk perkembangan mengenai sistem pencatatan double entry. Beberapa literatur sejarah mengungkapkan bahwa Luca Pacioli lah yang menemukan sistem pencatatan double entry. Dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita yang diterbitkan pada tahun 1494. Namun, beberapa ahli menyatakan bahwa Benedetto Croce merupakan orang yang pertama kali menulis dengan bukunya yang berjudul De la Mercetua et del Mercens Perfetto mengenai sistem pencatatan double entry. Buku ini ditulis pada tahun 1458, akan tetapi baru diterbitkan pada tahun 1573. Sehingga karya Benedetto Croce ini tidak sepopuler karya dari Luca Pacioli dalam sejarah akuntansi. Terdapat fakta yang mengungkapkan bahwa sistem pencatatan double entry telah ada sejak 7.000 tahun sebelum Luca Pacioli menerbitkan bukunya. Isu yang akan diangkat dari topik pembahasan kali ini adalah sejak kapan sistem pencatatan double entry dimulai dan bagaimana perkembangannya. Baiklah, sebelum membahas sejarah perkembangan sistem pencatatan double entry, terlebih dahulu kita membahas definisi dari double entry. Double entry adalah suatu sistem pencatatan akuntansi secara berpasangan atau berganda yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan dua akun, yaitu akun debit dan kredit. Sistem pencatatan ini menjadi dasar dari munculnya persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi dasarnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dari bentuk persamaan tersebut, diketahui bahwa sisi debit merupakan sistem pencatatan transaksi di mana terjadi penambahan atau peningkatan pada aset atau pada saat liabilitas dan ekuitas berkurang. Nah, sedangkan kredit merupakan sistem pencatatan transaksi di mana terjadi penambahan liabilitas dan ekuitas atau saat aset berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap transaksi dengan sistem pencatatan double entry akan menghasilkan dua pengaruh yang disebut dengan prinsip dualitas. Maka apabila satu transaksi dicatat di sisi debit dan kredit dengan jumlah yang sama, maka jumlah seluruh akun yang ada di debit harus sama dengan jumlah akun yang ada di kredit. Sehingga pencatatan transaksi dengan menggunakan sistem double entry akan dapat menentukan keakuratan dari saldo akun yang dicatat dan prosedur akuntansi menjadi lebih efisien. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan dari sistem pencatatan double entry. Literatur sejarah lain mengungkapkan bahwa telah ada sistem pencatatan oleh peradaban Babilonia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada sistem pencatatan sebelum diterbitkannya buku Luca Pacioli. Secara geografis, peradaban Babilonia terletak antara sungai Tigris dan Euphrates, yang kaya dengan lahan pertanian. Nah, kota ini juga dijuluki sebagai Ratu Perdagangan, karena pada peradaban ini telah ada perdagangan dan telah ada pencatatan secara sederhana yang dibuat dari tanah liat dalam bentuk tablet dan diberi tanda berupa titik-titik. Menurut Geister, tablet ini terdiri dari dua macam, yaitu tablet atas pengeluaran dan tablet atas penerimaan. Selain para pedagang, bendahara kerajaan pada peradaban Babilonia ini juga telah membuat catatan sebagai pertanggungjawabannya kepada raja. Mereka juga telah mempunyai juru tulis yang mencatat seluruh transaksi bisnis.
Dan juru tulis ini juga mencatat jumlah barang yang telah diterima dan barang yang telah dijual. Sehingga hal ini menjadi dasar munculnya sistem pencatatan double entry dan dasar berkembangnya akuntansi di Babilonia. Akuntansi juga berkembang di Mesir yang mirip dengan perkembangan akuntansi yang ada di Babilonia. Nah, bangsa Mesir juga telah dikenal sebagai penguasa perdagangan dunia selama beberapa abad. Selain itu, Mesir juga telah mempunyai catatan akuntansi yang dibuat pada permukaan kulit kayu yang disebut dengan papyrus. Mesir juga telah mempunyai 2 juru tulis yang berbeda yang berfungsi sebagai pengendalian internal catatan atas transaksi. Para bankir Yahudi di Mesir juga telah menggunakan sistem double entry yang sama dengan yang ada di Italia. Namun, ketika Kekaisaran Barat diserang oleh bangsa barbar, perniagaan mulai hilang, sehingga hal ini menjadi memperlambat perkembangan metode akuntansi di Mesir. Akuntansi juga mengalami perkembangan di Cina. Nah, perkembangan akuntansi di Cina ini berlangsung dalam periode waktu yang lama. Selama dinasti Zhou pada tahun 1122 sebelum Masehi sampai dengan tahun 256 sebelum Masehi, pemerintah akuntansi telah mencapai puncak kecanggihannya. Sehingga Cina dikenal sebagai peradaban dengan akuntansi pemerintahannya yang menjalankan peran penting dan yang paling canggih selama dinasti Zhou. Namun, akuntansi di Cina ini tidak ada peningkatan sampai pengenalan sistem double entry pada abad ke-19. Praktik akuntansi di Cina ini digunakan sebagai sarana dalam penilaian dan pengevaluasian suatu keberhasilan efisiensi personal dan program pemerintah. Chatfield menyebutkan bahwa ide penganggaran kemungkinan berasal dari Cina dan telah memperkenalkan bagaimana bentuk dari laporan. Selain itu, dalam pelaporan Cina telah membagi tahun menjadi 12 bulan dan setiap laporan dibuat selama siklus anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa telah berkembangnya praktik akuntansi mengenai sistem double entry di wilayah Cina. Akuntansi juga telah mengalami perkembangan di Yunani. Salah satunya Athena yang merupakan ibu kota dari Yunani. Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi merupakan sebuah kota yang dikelola oleh masyarakatnya. Dikarenakan masyarakat Athena memiliki otoritas dalam keuangan pemerintahan dan birokrasi. Diketahui bahwa Athena telah memperkenalkan ide keuangan yang dijalankan oleh kedaulatan populer yang diungkapkan pertama kali dalam sejarah. Dalam hal mempublikasikan idenya tersebut, Athena mengukir batu untuk mencatat akun-akun dalam keuangan. Penggunaan akuntansi terutama sistem double entry di Athena bertujuan agar terciptanya transparansi pada catatan pemerintah, menghindari penipuan, dan menciptakan kebutuhan oleh para pemangku kepentingan seperti masyarakat. Selain itu, bukti lain menyebutkan bahwa perbankan juga berkembang di Yunani, sehingga seluruh bankir telah memiliki penyimpanan pembukuan sebagai bukti kegiatan perbankan tersebut. Pembukuan yang dibuat oleh Athena terdiri dari 3, yaitu adversaria yang merupakan transaksi dicatat saat terjadi, Codex Accepti et Expansi yang merupakan buku kas, dan Liber Rationum yang merupakan buku besar. Selain itu, peradaban Yunani juga telah memperkenalkan sistem akuntansi pertanggungjawaban pada teori akuntansi oleh Zenon yang merupakan manajer estat Apollonius pada tahun 256 sebelum Masehi. Selanjutnya, peradaban Roma. Roma sebagai ibu kota Italia telah memulai sistem pencatatan secara tradisional dalam sebuah keluarga. Diketahui bahwa dalam sebuah keluarga telah mempunyai catatan harian dari penerimaan dan pengeluaran kebutuhan sehari-hari di dalam buku harian atau yang disebut dengan adversaria. Selain itu, mereka juga mempunyai catatan bulanan yang disebut sebagai Codex Accepti et Expansi. Hal ini yang berguna untuk keluarga sebagai buku kas. Pembukuan yang telah dibuat oleh keluarga di wilayah Roma, hal ini didasarkan pada kewajiban dalam membayar pajak yang telah diatur di dalam undang-undang.
Sehingga para kepala keluarga di Athena diharuskan membuat catatan atau pernyataan atas properti yang dimiliki dan hutang yang belum dibayarkan. Namun, dari literatur sejarah akuntansi syariah memiliki perbedaan pendapat dengan literatur sejarah lainnya, atau literatur sejarah akuntansi konvensional. Hal ini terdapat pada teori dari Littleton yang menyebutkan bahwa sistem pencatatan double entry telah berkembang sejak 100 tahun sebelum buku Luca Pacioli diterbitkan. Littleton juga mengungkapkan bahwa Venesia memiliki hubungan perdagangan dengan bangsa Arab. Selain itu, Italia juga telah menerapkan sistem double entry pada abad ke-14 setelah lebih dulu diterapkan oleh para saudagar Muslim, sehingga memungkinkan bahwa sistem pencatatan double entry berasal dari Arab. Teori dari Littleton tersebut juga diperkuat oleh studi pendahuluan yang dilakukan oleh Storer dan Scourge, yaitu pada artikelnya pada Kongres Dunia mengenai Accounting Historians di Sydney pada tahun 1988 yang kelima. Storer dan Scourge mengajukan dasar pemikiran bahwa Islam dan budaya Hindu di abad pertengahan memiliki andil dalam penemuan dan pengembangan sistem double entry bookkeeping atau DAB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar pencatatan sistem double entry berasal dari masa kejayaan Islam. Selanjutnya, Leonardo da Pisa yang dikenal dengan nama Fibonacci pernah tinggal di daerah Mediterania dengan tujuan untuk belajar dengan ilmuwan Arab. Hal ini dikarenakan Leonardo da Pisa berpendapat bahwa sistem bilangan yang digunakan oleh ilmuwan Arab lebih sederhana dibandingkan dengan Romawi. Dalam masa belajarnya, Leonardo da Pisa juga telah melakukan perjalanan ke wilayah Mesir, Yunani, Suriah, dan Sisilia, serta melakukan perjalanan kembali ke Italia dengan menuliskan buku Liber Abaci yang berisikan tentang penjelasan angka Arab selama tahun 1202 dalam bahasa Latin. Buku Liber Abaci ini ditujukan untuk para pedagang yang memperkenalkan keunggulan dari sistem baru yang ditemukannya. Pengenalan angka Arab yang dilakukan oleh Leonardo da Pisa ini merupakan dasar dalam perkembangan sistem pencatatan double entry. Selain itu, Leonardo da Pisa telah memperkenalkan angka Arab Hindu yang telah dipelajarinya ke wilayah Eropa Barat. Dan dengan dikenalkannya angka Arab Hindu ini, maka sistem pencatatan double entry secara teknis telah berkembang. Selanjutnya, menurut Iwan Triyuwono menjelaskan bahwa pencatatan dengan sistem double entry sebagai dasar akuntansi modern juga tidak terlepas dari perkembangan ilmu aritmatika. Ilmu aritmatika dikembangkan dari hasil ijtihad pemikir muslim ternama, yaitu Al-Khawarizmi, yang disebut dengan aljabar, yaitu persamaan aljabar dan temuan angka nol pada abad ke-9 Masehi. Selain itu, terdapat sumber lain yang mengungkapkan bahwa para pedagang telah menggunakan sistem pencatatan perdagangan yang telah dikembangkan di Madinah pada tahun 622 Masehi. Konsep pencatatan double entry yang ada di Italia merupakan konsep yang berasal dari bangsa Arab. Selain itu, sistem pencatatan transaksi seperti hutang dan piutang telah tercantum di dalam Al-Quran, terutama pada surat Al-Baqarah ayat 284. Di dalam ayat Al-Quran tersebut terdapat kata hisab yang dikaitkan dengan laba rugi. Maka dapat dilihat bahwa hakikat dari akuntansi adalah menghitung keuntungan atau kerugian di dalam setiap aktivitas bisnis, baik bisnis di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, sebelum Luca Pacioli menerbitkan bukunya pada tahun 1494, Islam telah lebih dulu mengenal sistem akuntansi termasuk sistem pencatatan double entry yang telah termuat di dalam Al-Quran, yang diturunkan pada tahun 610 Masehi. Diketahui pada masa kenabian, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada para sahabatnya dalam bidang akuntansi dan telah membangun Baitul Mal. Baitul Mal sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kaum muslimin dan menangani pendapatan serta pengeluaran negara. Konsep dari Baitul Mal ini, seluruh penerimaan negara dikumpulkan secara terpisah dengan pimpinan negara, serta dikeluarkan untuk kepentingan negara.
Pada masa Khulafaur Rasyidin, konsep Baitul Mal sudah dikembangkan, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sistem Baitul Mal dirapikan dengan dilakukannya pembentukan Diwan. Diwan bertugas untuk mencatat dan memeriksa serta menjaga catatan. Konsep Baitul Mal juga diteruskan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Namun, tidak terdapat perubahan dalam metodenya. Hal ini dikarenakan Utsman bin Affan mengganti para pegawai pada masa Umar bin Khattab dengan orang-orang pilihannya, yaitu dari keluarganya. Sehingga pengelolaan Baitul Mal pada masa Utsman bin Affan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, konsep Baitul Mal dikembalikan lagi kepada fungsi Baitul Mal sebelumnya, yaitu konsep Baitul Mal yang ada pada masa Rasulullah SAW. Sistem pencatatan double entry juga telah diterapkan oleh para pedagang muslim yang memiliki andil yang besar dalam perkembangan dan perubahan pengetahuan. Para pedagang muslim diperkirakan juga telah membawa dan menyebarkan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan double entry. Metode pencatatan oleh pedagang muslim ini di masa peradaban Islam berhubungan dengan para pedagang yang ada di kawasan Mediterania. Hal ini dapat diketahui bahwa hampir setengah dari daratan Eropa dan Afrika, yaitu dari Jazirah Arab hingga Bizantium, Mesir, Palestina, Irak, dan Suriah yang telah dikuasai oleh Islam. Selain itu, kekuasaan Islam juga telah mencapai Spanyol, Italia, sampai dengan wilayah Asia Timur dan Cina. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memiliki sistem akuntansi dalam mengelola keuangan negara dan dalam perdagangannya. Sumber literatur sejarah lain mengungkapkan bahwa Eropa pada dasarnya tidak mengenal matematika sebelum orang Arab. Namun, orang Arab juga telah memperoleh, menerjemahkan, dan melestarikan karya yang berasal dari Yunani, yaitu seperti geometri, notasi numerik, dan aljabar, yaitu persamaan linear dan kuadrat dalam bahasa Hindu. Nah, sehingga pengetahuan ini dapat diakses oleh Eropa seperti yang ada di perguruan tinggi Granada, Cordova, dan Seville pada abad ke-12. Diketahui, pencatatan double entry muncul pada saat dan setelah Perang Salib yang ditandai dengan munculnya perdagangan Mediterania. Nah, perang tersebut menjadikan permintaan akan produk meningkat dan barang pertukaran untuk Eropa. Genoa dan Venesia merupakan perantara hubungan perdagangan antara wilayah timur dan Eropa. Sistem pencatatan double entry juga telah ditemukan oleh para pedagang Venesia yang merupakan pedagang terkenal sekitar 200 tahun yang lalu selama masa Renaissance di Italia. Luca Pacioli hanya menuliskan dan mendeskripsikan secara sederhana metode yang digunakan oleh pedagang Venesia dan Genoa. Praktik yang dilakukan oleh para pedagang Venesia dan Genoa ini dilakukan pada abad ke-13 sejak dibukanya jalur perdagangan antara wilayah Mediterania dan Timur Tengah. Selain itu, sebelum para pedagang memulai perdagangannya terlebih dahulu mempersiapkan persediaan, aset, dan hutang. Di kota-kota Italia seperti Genoa, Venesia, dan Florence merupakan kota-kota yang terdapat beberapa variasi dari sistem pencatatan double entry. Namun, dari beberapa variasi tersebut, sistem pencatatan double entry dari Venesia yang berkembang ke wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan sistem dari Venesia memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, buku pertama tentang double entry pertama kali diterbitkan di Venesia yang merupakan pusat perdagangan buku. Yang kedua, para ilmuwan Venesia telah menyempurnakan pembukuan double entry dengan teratur agar lebih jelas dan perhitungan aritmatika lebih mudah. Dan yang terakhir, sistem double entry oleh Venesia lebih fleksibel dan lebih mudah disesuaikan untuk seluruh laporan tahunan kegiatan operasi bisnis dan lebih mudah dalam memasukkan akun biaya produsen meskipun dirancang untuk para pedagang luar negeri. Diketahui bahwa para pedagang di Italia telah menerapkan dan mengembangkan dasar-dasar akuntansi, yaitu akuntansi biaya atau disebut dengan cost accounting. Namun,
pengembangan akuntansi tersebut belum semaju seperti sekarang ini. Selain itu, para pedagang juga sudah menggunakan penyesuaian seperti akrual, deferred, atau tangguhan. Dari beberapa peradaban yang telah dipaparkan sebelumnya, sistem pencatatan double entry juga telah disebarluaskan ke wilayah lainnya, seperti Italia yang telah menyebarluaskan pencatatan double entry ke wilayah Eropa Barat, dan Inggris yang telah menyebarluaskan ke wilayah Amerika Utara serta negara di sekitarnya. Perancis juga menyebarkan sistem pencatatan double entry ke wilayah Afrika dan Polinesia. Sedangkan Jerman menyebarkan ke wilayah Rusia, Jepang, hingga Swedia. Nah, di Indonesia sendiri, akuntansi pada awal tahun 70-an dipengaruhi oleh Belanda. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem pencatatan double entry pada masa Luca Pacioli. Nah, Luca Pacioli merupakan seorang pendeta, ahli matematika, dan pengajar beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445. Luca Pacioli juga disebut sebagai Bapak Akuntansi atau Bapak Double Entry karena merupakan orang yang pertama kali menerbitkan penjelasan tentang double entry. Di dalam bukunya, Luca Pacioli juga mengungkapkan bahwa sistem pencatatan ini penting digunakan oleh para pedagang. Nah, sistem pencatatan dapat berupa memorandum, jurnal, hingga buku besar. Yang pertama, memorandum merupakan catatan yang digunakan pada saat terjadinya transaksi secara lengkap. Memorandum ini juga menjadi dasar dalam menentukan di mana letak akun debit dan di mana letak akun kredit pada jurnal. Akan tetapi, memorandum tidak digunakan lagi pada saat ini. Pada saat ini, langsung dimasukkan ke dalam jurnal dalam pencatatan transaksinya. Di dalam entry jurnal terdiri dari akun debit dan akun kredit. Nah, Luca Pacioli juga menyampaikan bahwa apabila akan memposting akun kredit, maka harus ada akun debit yang jumlahnya sama dengan akun kredit. Begitupun sebaliknya. Hal ini dilakukan agar terjadinya keseimbangan dalam jurnal. Selanjutnya, buku besar yang merupakan buku paling modern yang telah dibuat oleh Luca Pacioli yang digunakan hingga saat ini. Buku besar merupakan ringkasan dari pengklasifikasian jurnal yang berisikan nama akun, nomor halaman, tanggal tahun, serta nilai nominal uang. Luca Pacioli mengakhiri siklus akuntansinya dengan membuat neraca saldo yang disebut dengan summa summarum. Dari buku besar yang dibuat, semua debit terletak di sisi kiri kertas dan semua kredit terletak di sisi kanan kertas. Luca Pacioli juga menyebutkan bahwa pedagang yang sukses tersebut membutuhkan 3 hal, yaitu uang tunai, pencatatan pembukuan yang baik, serta menggunakan sistem akuntansi agar memudahkan dalam kegiatan perdagangannya. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem pencatatan double entry telah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi pada peradaban Babilonia yang ditemukan oleh para pedagang. Sistem pencatatan double entry juga telah ada pada peradaban Mesir, Cina, Yunani, dan Italia. Sedangkan pada literatur sejarah akuntansi syariah diperkirakan bahwa sistem pencatatan double entry berasal dari Arab dengan adanya temuan aljabar yang disebut dengan persamaan aljabar dan temuan angka 0 oleh Al-Khawarizmi di abad ke-9 Masehi. Selain itu, sistem akuntansi termasuk dengan sistem pencatatan double entry telah termuat di dalam Al-Quran yang diturunkan pada tahun 610 Masehi. Nah, sistem pencatatan double entry yang digunakan saat ini adalah sistem pencatatan double entry yang berasal dari Luca Pacioli. Hal ini dikarenakan belum ada cara yang dapat menggantikan sistem dari Luca Pacioli. Sistem pencatatan ini berupa memorandum, jurnal, dan buku besar, serta neraca saldo. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Luca Pacioli bukan orang yang pertama kali pencetus lahirnya sistem pencatatan double entry,
Tetapi Luca Pacioli hanya memberikan penjelasan sistem pencatatan double entry yang telah ada sebelumnya. Hal ini dikarenakan sistem pencatatan double entry telah ada sekitar kurang lebih 700 tahun sebelum Luca Pacioli menerbitkan bukunya, serta dalam sumber akuntansi syariah dinyatakan bahwa Islam berkontribusi dalam perkembangan sistem pencatatan double entry. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.